saya Emmanuel Sangawara, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 di Universitas Nusa Tenggara Kupang dengan nomor UKG 2015 01 899 845 dengan NIM 2201 190152. Saya akan melaksanakan praktek mengajar di tempat tugas saya, yakni SDN Kota Baru, Kecamatan Lubatukan, Kabupaten Lembata. Selamat menyaksikan. Jalan cepat, jalan. Perkalian 8, mulai. 1 kali 8, 8 4, 9 kali 8, 72, 10 kali 8, 80. Maju, jalan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, sekarang kita berdoa ya. Ya, Pak. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dan kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pagi ini dengan doa. Silakan Nona, silakan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Marilah kita berdoa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap. Sekarang. Selamat pagi, Pak dan kawan-kawan. Oke, baik. Selamat pagi. Kita semua langsung menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Silakan. 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Membela negara kita. Oke, baik. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, ya. Oke. Kabar baik semua ya? Ya, Pak. Atau ada yang sakit? Tidak ada. Semua sehat semua ya? Ya, Pak. Oke, sekarang anak-anak semua hadir atau ada yang tidak hadir hari ini? Hadir, Pak. Hadir semua ya? Ya, Pak. Berarti saya tidak perlu absen satu persatu, tetapi semua hanya sudah hadir. Baik, ini siapa? Nona ambil buku di bagian belakang itu, bagi kamu buka di halaman 49 ya.
Iya, Halaman 49, kamu baca, kita berliterasi dulu. Oke, baik. Silakan Tika baca dengan suara yang nyaring. Bebek. Air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau-danau yang lain. Bulu bebek dilapisi oleh minyak. Oke, baik. Jadi kamu yang lain sudah baca toh? Sudah, Pak. Baik, sekarang coba kita lihat di layar infokus ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Lalu subtemanya rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3. Oke. Sekarang coba, menurut kalian apa tujuan dari para pahlawan kita berjuang keras untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu? Ya? Iya, mengatur bangsa kita sendiri. Kita merdeka. Tujuan kita merdeka itu apa? Mengatur bangsa kita sendiri. Kita tidak diatur oleh bangsa dari luar lagi. Ya. Kita berdiri sendiri mengatur negara kita, tidak tanpa ada campur tangan dari pihak lain atau bangsa lain. Itu tujuan kita merdeka. Lalu yang berikut lagi, mengapa kita perlu berjuang melawan penjajah? Supaya apa? Supaya penjajah itu bisa tidak boleh ada di negara kita. Ya, tidak boleh mereka itu datang untuk menjajah kita. Menjajah itu berarti mengambil kekayaan yang ada di negara kita untuk dibawa kembali ke negaranya dan memakmurkan rakyatnya di sana. Sementara kita di sini hidup miskin, sengsara. Nah baik, sekarang coba kita lihat. Ya, hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran ada 6. Ini coba Chelsea baca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui pengamatan video tentang perjuangan bangsa Indonesia. Nomor 5, ini siapa? Melalui berdiskusi, peserta didik mampu membuat laporan hasil pengamatan, pengelompokan tumbuhan berdasarkan cara adaptasi terhadap lingkungan dan melindungi diri secara benar. Iya, nomor 6, melalui presentasi peserta didik mampu menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan sebagai hasil penelusuran berbagai sumber dengan percaya diri. Baik, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti melalui pengamatan kita akan belajar mengamati naskah atau teks yang nanti ditampilkan. Itu kamu baca untuk mendapatkan informasi, lalu kamu akan mengisi peta pikiran dengan kalimat kata tanya itu apa, mengapa, siapa, ya toh? Ya. Lalu sebentar juga melalui diskusi kelompok kamu juga akan melakukan pengamatan. Nanti akan ada beberapa tumbuhan yang sudah disediakan. Nanti saya akan bagikan kamu dalam kelompok, lalu kamu mengamati ciri khusus tumbuhan. Ciri khusus tumbuhan, lalu kamu akan mengisi di dalam bagan. Nanti dari situ kamu akan melakukan presentasinya di depan. Hasil diskusi kelompok kamu itu kamu akan presentasikan di depan. Nanti teman lain bisa menanggapi. Seperti itu ya pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Ini sebuah video. Video yang ini adalah video peristiwa seputaran proklamasi. Ini adalah perjuangan bangsa Indonesia.
Pembacaan naskah proklamasi, mereka juga langsung mengibarkan bendera merah putih hasil jahit tangan dari istri Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Oke, baik. Kita kembali. Tadi kita sudah sama-sama menonton sebuah tayangan video. Perasaan kamu bagaimana? Ya? Ya? Ya, bangga. Apalagi perasaannya? Ya? Ya, terharu. Apalagi? Sedih juga. Ya, sedih. Ya, toh? Ya. Yang kita menikmati keindahan alam Indonesia, yang hari ini kita menikmati kebebasan kita, kemerdekaan kita, itu adalah buah perjuangan dari bangsa, pejuang-pejuang kita dulu. Ya, kalau seandainya pada waktu itu di tahun 1945 Insinyur Soekarno dan pejuang-pejuang yang lain mereka tidak memerdekakan Indonesia, maka kita sampai sekarang ini masih dijajah oleh bangsa luar, bangsa Jepang. Ya. Dan kita tidak tahu kita ini menjadi bangsa yang merdeka atau tidak. Sekarang ini. Ternyata di tanggal 17 Agustus itu tahun 1945 banyak pejuang-pejuang kita yang dengan gagah berani, walaupun pada waktu itu mereka dalam kondisi yang miskin, ya toh? Kamu lihat tadi itu pejuang-pejuang itu mereka dengan tanpa baju, mereka berbaris dengan rapi, ya, baris berbaris dengan rapi, tanpa baju, mereka memegang senjata, pikul senjata lalu berjalan, ya, berjalan masuk keluar hutan, ya, menahan lapar, haus. Mereka berjuang untuk supaya Indonesia merdeka. Hari ini kita disuruh untuk, kamu suruh untuk berbaris saja, kamu masih bengkok-bengkok, masih malas-malas. Ya, tapi coba kamu membayangkan situasi yang dulu itu. Situasi yang dulu. Jadi yang tadi perasaan terharu, sedih, ya memang dulu itu sedih sekali. Ya, sedih. Kalau kita nonton tayangan tadi itu. Rakyat kita itu dipaksa untuk kerja keras, dipaksa untuk kerja paksa, lalu mereka itu dalam posisi kelaparan, kekurangan gizi, tetapi kerja, mereka bangun jembatan, jalan, ya, yang hari ini kita nikmati, ya, yang hari ini kita nikmati. Kalau seandainya jalan yang ada ini waktu itu mereka tidak buka, berarti kita juga pasti tidak ada, ya, tidak ada jalan, jembatan. Nah itu waktu itu dipaksa untuk mereka kerja. Sekarang kita menikmati hasil buah dari pekerjaan mereka itu. Nah sekarang coba saya tanya dulu. Ini siapa yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kornel? Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno. Lalu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dalam kita dengar tadi naskah proklamasi, Insinyur Soekarno Hatta mewakili siapa? Mereka tanda tangani naskah proklamasi itu. Atas nama bangsa Indonesia. Ya, mereka mewakili atau mengatasnamakan bangsa Indonesia. Nah, itu adalah sejarah bagaimana bangsa Indonesia itu merdeka, dan para pemuda pada waktu itu mereka mengibarkan bendera merah putih. Bendera merah putih itu dijahit oleh siapa? Ibu Fatmawati. Ya, Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati itu siapa? Istri dari Soekarno. Istri dari Soekarno.
Baik. Sekarang coba kamu baca buku di halaman 22. Ya, naskahnya bukunya seperti naskah di atas ini ya. Tapi di dalam buku kamu itu ada juga. Silakan kamu baca di dalam buku saja. Baik, sudah baca semua? Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi kita akan mencari informasi penting di dalam teks bacaan yang kita baca itu. Nah, bagaimana cara kita mencari informasi penting itu? Ya, kita mencari informasi penting itu dengan rumus 5W tambah 1H. Ini ya. Rumusnya itu 5W tambah 1H. Terus bagaimana? Ini ya, jadi 5W tambah 1H. Nah, caranya di sini kita mencari informasi penting berdasarkan ini. 5W tambah 1H atau apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Nah, ini dengan rumus ini kita bisa mencari informasi penting yang ada di dalam teks. Sebentar ini nanti kita akan menyusun pertanyaan berdasarkan kata tanya ini. Ya, apa? Contohnya dalam teks itu apa yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan para pejuang pada tanggal 17 Agustus. Ya, mereka proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kamu bisa susun kah tidak ini? Bisa susun kah? Bisa, Pak. Bisa toh? Ini. Nah, sekarang coba kita lihat. Kata tanya yang apa ini menanyakan tentang apa? Kata tanya apa? Ada yang tahu? Kata tanya apa ini menanyakan tentang ya? Apa? Apa yang kamu lakukan? Ya toh? Berarti menanyakan tentang apa? Perbuatan. Ya. Atau keadaan. Apa yang kamu rasakan? Ya toh, keadaan toh? Ya. Lalu yang berikut, bagaimana? Kata tanya bagaimana? Ini menanyakan tentang bagaimana cara pembuatan tempe. Berarti menanyakan tentang apa? Cara. Ya toh? Menanyakan tentang cara. Atau proses. Ya toh? Proses atau cara. Nah, baik. Sekarang coba dari kata tanya yang ada di papan ini, sekarang coba kamu berdasarkan teks bacaan itu kamu susun pertanyaan. Jawaban tidak usah dulu. Susun pertanyaan. Silakan. Langsung susun di sini ya, di LKPD ini. Jadi saya akan bagikan LKPD. Di sini ada, nanti kamu tulis nama ya, tulis nama di depan di sini.
dengan nomor absennya itu mulai dari nomor urut ini. Lalu yang berikut, di sini juga ada naskah teksnya. Saya sudah siapkan naskah teksnya. Ya, lalu kamu baca, lalu kamu mengisi daftar pertanyaan yang ada di sini. Siapa, mengapa, apa, di mana, bagaimana, kapan. Begitu ya? Oke. Ini saya bagi satu orang satu. Silakan langsung mengisinya. Oke, silakan. Bagaimana? Nanti setelah itu baru kamu catat informasi pentingnya itu di sini. Saya buat dari daftar pertanyaan. Setelah buat daftar pertanyaan, lalu kamu juga mendapat dia punya jawaban. Lalu jawabannya itu kamu susun di bagian bawah sini. Ya, ini menjadi informasi penting. Ya, toh? Informasi penting. Informasi penting itu dia berdasarkan fakta ya. Berdasarkan teks bacaan yang kamu baca itu di LKPD itu juga ada tuh teks bacaan yang saya sediakan itu. Mau lihat di dalam buku juga tidak apa-apa, mau lihat di dalam teks yang saya sudah sediakan ini juga tidak apa-apa. Silakan. Oke, baik. Semua sudah selesai ya? Sudah, Pak. Ini coba arahkan perhatian semua ke sini. Tadi kita sudah lihat tentang kata tanya dan juga di dalam soal itu ada peta konsep. Ya, peta konsep itu kamu mencatat atau membuat pertanyaan. Di dalamnya itu ada peta konsep yang kamu mengisinya. Ya, toh? Ya, Pak. Nah, baik. Ketua kelas, silakan berdiri kumpul pekerjaannya. Ya, baik. Jadi kamu sudah mengerjakan LKPD 1. Ini dikerjakan perorangan dan sudah terkumpul. Saya akan periksa nanti. Lalu yang berikut, baik, dari naskah
naskah yang kamu baca tadi itu bagaimana? Ada yang mau bertanya terkait dengan naskah yang kamu sudah baca ini? Ya, Lexi. Di mana teks proklamasi dibacakan oleh Bung Hatta? Di mana teks proklamasi dibacakan? Di mana? Ada yang dijawab? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5 Pegangsaan. Ya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 65 kediamannya Soekarno atau di rumah kediamannya Bung Karno. Ada lain lagi? Siapa yang menjahit bendera merah putih? Siapa yang menjahit bendera merah putih? Yang menjahit bendera merah putih adalah Ibu. Baik. Informasi penting tadi kamu sudah catat, toh? Ya, jadi tadi sudah dibacakan, kamu sudah mencari informasi-informasi penting di dalam teks bacaan tadi. Itulah mengapa pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ya, Indonesia sangat menantikan kemerdekaan. Beribu-ribu berabad-abad tahun yang lalu kita masih berjuang secara kedaerahan. Maka para pemuda mulai menyadari itu dan mereka mulai membentuk organisasi, dan sampai tanggal 28 Oktober tahun 1928 mereka mengadakan sebuah kongres pemuda dan mereka melahirkan sebuah ide, dan mereka menyatakan itu adalah Sumpah Pemuda. Dipupuk terus sehingga pada tahun 1945 mereka semua menyatakan bahwa Indonesia harus merdeka dengan diproklamasikannya proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sehingga sampai hari ini kita semua menikmati buah dari kemerdekaan ini. Setelah kita mengerjakan LKPD 1 tadi, yaitu mencari informasi penting dari teks bacaan yang kita sudah laksanakan, sekarang lihat tayangan berikut. Memiliki cara dan ciri khusus agar dapat bertahan hidup. Penyesuaian diri makhluk hidup agar dapat bertahan hidup disebut adaptasi. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan mempelajari cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Tumbuhan hidup di tempat yang berbeda-beda. Ada yang hidup di daerah kering dan muncul ke permukaan air. Akar napas memiliki jaringan spons sehingga mempermudah penyerapan oksigen. Nah, anak-anak, masih banyak contoh lainnya cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Amati alam sekitarmu, carilah tahu di sumber yang lainnya mengenai adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Sekian video pembelajaran kali ini. Teruslah belajar untuk menyusun esok yang cemerlang. Oke, baik. Tadi sudah melihat tayangan tentang ciri khusus tumbuhan. Ciri khusus tumbuhan. Berarti
ada beberapa tumbuhan yang memiliki ciri khusus. Ya. Tidak semua tumbuhan memiliki ciri khusus, tetapi ada beberapa tumbuhan itu memiliki ciri khusus. Ciri khusus ini tujuannya adalah untuk menyesuaikan diri, ya, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, atau kita kenal sebagai adaptasi. Nah, nanti tujuan dari adaptasi itu adalah yang sudah disampaikan oleh Cornel tadi, ya, adalah untuk hidup. Baik. Ada banyak tumbuhan tadi. Yang kamu nonton tadi tumbuhan apa saja tadi? Ya. Yang pertama tadi apa? Jati Ya. Ya, mawar juga ya. Ya, lihat sini. Very good. Nah, baik. Sekarang kita lihat. Tumbuhan memiliki ciri khusus. Tujuannya adalah untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, supaya dia tidak punah atau mati. Lingkungan ini, kata lain dari lingkungan itu juga habitat, ya. Habitat atau lingkungan. Lingkungan di mana tempat tumbuhan itu hidup. Jadi ada dua fungsi dari ciri khusus ini. Ya, ada dua fungsi. Yang pertama itu melindungi diri, menyesuaikan diri ini. Lalu yang kedua itu dia melindungi dirinya. Melindungi diri. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah tanaman keladi. Tanaman keladi ini, dia hidupnya di mana? Ya, hidup di air. Ciri dari keladi itu apa? Daunnya lebar. Ya. Ya, dia ada umbinya juga. Ya, toh? Ya, ada umbinya. Biasanya kalau dia sudah besar, umbinya sudah ada isi, kita gali, kita rebus, kita makan. Ya, toh? Ya. Di tadi ke atas itu banyak itu. Ya, toh? Baik. Nah, sekarang keladi ini memiliki daun yang lebar. Tujuannya untuk apa? Angkat tangan. Tujuan dari daun keladi yang lebar ini tujuannya untuk apa? Cornel. Mempercepat proses penguapan. Ya, tepuk tangan untuk Cornel dulu. Karena dia berada di lingkungan yang berair, berarti banyak air, ya toh? Iya, Pak. Kalau umpamanya dia memiliki daun yang kecil seperti kaktus ini, maka dia pasti akan mati. Mati karena apa? Busuk, ya toh? Iya. Terendam air. Berarti supaya dia tetap bertahan hidup, dia harus memiliki daun yang lebar. Daun yang lebar itu fungsinya untuk mempercepat proses penguapan. Berbeda dengan kaktus ini. Kaktus pada dasarnya itu dia hidup di daerah yang panas, ya, daerah yang gurun. Maka dia memiliki daun yang berbentuk duri. Lalu akar dari kaktus itu juga menjalar sangat panjang untuk mencari air, sumber air. Nah, itu adalah beberapa ciri khusus yang ada di dalam tayangan tadi. Kamu sudah lihat, dan kita juga sudah melakukan pendataan. Ada pohon jati. Nah, pohon jati ini di dalam tayangan tadi dia memiliki ciri khusus apa? Angkat tangan. Ya. Ya, saat musim kemarau dia menggugurkan daun. Cara tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungan. Bisa ya? Bisa, Pak. Baik. Setelah ini kita akan bentuk kelompok, 4 kelompok dengan jumlah satu kelompok berjumlah 5 orang untuk melakukan pembahasan LKPD yang kedua.
Nanti saya akan bagikan tanaman ini. Ini tanaman apa? Kangkung. Kangkung biasa hidupnya di mana? Ya, sawah itu berisi air. Berarti ciri-ciri khusus dari kangkung itu kamu akan melakukan pengamatan. Ya. Nanti saya bagi per kelompok, lalu nanti saya akan bagi kangkung ini di kelompok ini. Lalu ini apa? Tanaman apa? Sejenis tanaman air, tanaman paku. Ya, tanaman paku. Baik, nanti kamu akan lihat di dalam buku juga. Lalu lakukan pengamatan. Nah, sekarang kita bentuk kelompok dulu. Silakan hitung. Oke, kelompok nomor 1, kelompok 1. Nomor 2, kelompok 2. Silakan satukan meja dan kursinya. Semua sudah dapat kelompok semua? Oke, baik. Satu kursi dekat-dekat sini. Oke, baik. Silakan duduk dalam kelompok. Lihat di situ. Nanti ada beberapa tanaman ini: kangkung, eceng gondok, lidah buaya, mawar, kaktus, tumbuhan paku, keladi. Nah, di situ lembar kerjanya. Lalu kamu baca petunjuknya. Di situ kamu lihat di peta minmapnya itu kamu lihat di situ. Di sini di tengah ini adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri. Ya, toh? Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Nah, sekarang kamu akan isi di sini. Tumbuhan apa di sini? Bagian kolom atas ini tumbuhan, nama tumbuhan. Sudah, nama tumbuhan. Lalu di sini adalah kamu mengisi cara adaptasinya, menyesuaikan diri dengan apa. Nanti saya akan bagikan ini, kamu akan pengamatan. Kamu lihat. Di situ nanti tulis di sini lagi kangkung. Kangkung ini dia punya ciri khususnya apa? Begitu ya. Pengamatannya ada ini. Ini bunga mawar ya. Memiliki ciri khusus apa? Ini kaktus. Ini ciri cara tumbuhan menyesuaikan diri. Melindungi diri. Nanti ini keladi itu di sini, di lembar berikutnya. Kalau sudah selesai, oke ke kelompok lain lagi. Sudah? Oke, baik. Sekarang saya beri kesempatan untuk kita presentasi kelompok. Mulai dari kelompok 1, silakan. Oke, semua arah dan perhatian ke depan. Kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan dengan suara yang nyaring ya, supaya teman lain bisa dengar. Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Alfano dan Renata. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Teman samping saya akan membacakannya. Cara tumbuhan menyesuaikan
buaya, memiliki daun tebal, berduri, sisip, tidak mempunyai daun dan akarnya panjang. Pakis, hidup di daerah lembab, daunnya melingkar atau menggulung. Keladi, memiliki daun yang lebar dan memiliki umbi. Mawar, memiliki batang berduri dan daunnya kecil. Tetse gondang, memiliki daun yang melilin, memiliki batang yang gemuk dan akar yang serabut. Cara tumbuhan melindungi diri. Kaktus melindungi diri dengan adanya duri di batangnya. Mawar melindungi diri dari mangsanya. Informasi penting. 1. Kaktus melindungi diri dari mangsanya menggunakan durinya. 2. Mawar melindungi diri dengan adanya duri di tubuhnya. Demikian hasil diskusi kami atas perhatian teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Ya. Silakan kelompok keempat. Nama anggota kelompok: Jersey, Dini, Leon, Intan, cara tumbuhan menyelesaikan diri. Bangku 1. Batang berakar. Mawar 1. Batangnya berduri. Informasi penting. Mawar batang berduri. Mawar batangnya berduri berfungsi untuk melindungi diri dari hewan pemakan daun. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok kita yang sudah menampilkan hasil presentasi diskusinya. Baik, semua perhatian ke sini, siaga. Baik, tadi kita sudah melaksanakan diskusi kelompok dan juga sudah melakukan presentasi. Perhatian ke sini. Baik, nah sekarang coba ada yang mungkin mau bertanya dengan hasil ini? Ya, silakan. Mengapa bunga bangkai mengeluarkan bau? Ya, mengapa bunga bangkai atau nama lainnya itu adalah Rafflesia arnoldia, bunga bangkai itu? Kenapa dia harus mengeluarkan bau bangkainya? Tujuannya adalah untuk mengundang lalat untuk datang hinggap di atas bunga tersebut untuk membantu proses penyerbukan. Jadi itu adalah juga salah satu ini ciri khusus dari bunga bangkai. Dia mengeluarkan bau busuk. Itu ciri khususnya. Tepuk tangan dulu untuk ini siapa? Renata. Ini siapa? Dekot, ini siapa tadi? Ya, Leli, silakan. Mengapa tanaman kantong semar makan serangga? Ya. Oh, berarti oke, baik. Tanaman kantong semar itu juga merupakan salah satu jenis tanaman insektivora atau tanaman yang memakan serangga. Tujuannya untuk apa? Tanaman itu dia makan serangga. Itu untuk bertahan hidup karena dia hidup di daerah yang miskin akan nitrogen, maka dia harus menangkap serangga untuk mengambil nitrogen yang ada di dalam tubuh serangga tersebut. Saya akan membagikan evaluasi, kamu akan kerja evaluasinya 10 nomor. Silakan kamu kerja ya. Tulis nama, tulis di atas, langsung isi di dalam lembaran saja ya. Tidak usah pakai buku lagi, langsung isi saja.
sudah habis kumpul sudah? Sudah semua? Baik. Wah, semua berdiri, coba semua berdiri dulu. Kita tes breaking. Tes breaking dengan tepuk semangat, begitu ya? Ulang ya. Tepuk semangat. Oke, semua silakan duduk. Baik, pembelajaran kita tadi di tema 2 dengan subtema 1 rukun dalam perbedaan. Itu pembelajaran kita hari ini tentang materi yang pertama, yaitu di mata pelajaran bahasa Indonesia kita mengenali informasi penting dengan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya itu ada kalimat tanya apa, siapa, mengapa, kapan, dan di mana. Nah, sekarang setelah itu kita di mata pelajaran IPA, yaitu kita belajar juga tentang ciri khusus tumbuhan atau adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Sampai di sini dulu, kita semua berdiri untuk berdoa mensyukuri rahmat Tuhan atas penyertaannya. Hari ini kita bisa belajar dengan sukses dan berjalan dengan lancar. Baik, silakan. Ini Chelsea, pimpin kita dalam doa.